Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas minggu kelima yang ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dasar pemrograman mobile yang beberapa menit ke depan saya akan mempresentasikan mengenai hal-hal yang seputar React Native. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengenalan React Native, apa itu React Native, dan mengapa kita memilih React Native. Nah, React Native adalah sebuah JavaScript framework untuk membuat sebuah aplikasi mobile untuk iOS dan Android. React Native dibuat berdasarkan library JavaScript yang bernama React. React Native dirilis pertama kali pada tahun 2015 oleh Facebook. Mengapa kita memilih React Native? React Native memiliki keunggulan berdasarkan moto mereka, Learn once, write anywhere. Jadi sekali kita belajar, kita bisa mengimplementasikannya di mana saja, baik di browser, desktop, bahkan mobile platform. React Native dibuat menggunakan bahasa JavaScript namun dirender dalam native mobile menjadi native apps. Jadi bukan web view ya. Selain itu, React Native memiliki keunggulan fast refresh yang mungkin kita langsung melihat perubahan dari coding program kita dengan sangat cepat. Dan yang terakhir, React Native telah banyak digunakan perusahaan besar sebagai pilihan framework untuk pengembangan mobile apps seperti Facebook, Instagram, Pinterest, Skype, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai persiapan environment, tools apa saja yang digunakan untuk proses pengembangan React Native. Yang pertama, kita dapat menggunakan Node.js, kita dapat menginstalnya terlebih dahulu. Untuk disinilah project React Native kita dibuat dan diinstal. Dan di sini pula kita dapat mengunduh beberapa library yang dapat kita gunakan untuk proses pengembangan project React Native untuk kedepannya. Selanjutnya kita dapat menggunakan Git untuk memasukkan project React Native kita ke dalam repository online menggunakan tools Git in berikut. Selanjutnya kita dapat menggunakan Android Studio. Kita menggunakan Android Studio untuk mengunduh SDK dan menggunakan emulator bawaan dari Android Studio. Selanjutnya kita akan memerlukan yang namanya kode editor. Jadi kode editor yang akan kita gunakan adalah Visual Studio Code. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat project baru menggunakan framework React Native. Nah, langkah-langkahnya adalah pertama kita dapat membuka terminal. Untuk khusus pengguna sistem operasi Windows, kita dapat menggunakan CMD. Lalu kita dapat menentukan folder instalasi project. Lalu ketikkan perintah npx React Native init nama project kita. Di sini saya menggunakan my project. Lalu kita dapat menunggu proses instalasi project React Native hingga selesai. Kemudian project sudah dapat berhasil dibuat dan sudah dapat digunakan. Nah, untuk menggunakan project React Native kita hanya perlu membuka terminal atau CMD. Lalu kita buka folder untuk mengetikkan perintah cd nama project. Kemudian kita dapat mengetikkan lagi perintah kode dot untuk membuka Visual Studio Code kita. Nah, selanjutnya setelah membuat project React Native, kita akan menjalankannya di emulator dan real device. Untuk emulator sendiri saya akan memberikan dua cara. Yang pertama, bagaimana cara membuka emulator melalui Android Studio, dan bagaimana cara membuka emulator melalui terminal ataupun CMD. Nah, melalui Android Studio kita dapat membuka terlebih dahulu Android Studio, nanti akan diberikan tampilan sebagai berikut. Lalu kita dapat melakukan klik terhadap configure. Nah, nanti di configure ini akan ada beberapa opsi pilihan. Kita pilih saja AVD Manager, lalu akan diberikan tampilan seperti berikut. Kebetulan saya hanya memiliki satu emulator saja, jadi saya akan menggunakan emulator berikut. Untuk saya gunakan sebagai emulator, kita dapat melakukan klik terhadap icon start yang terdapat pada kolom action untuk mulai emulator. Nah, selanjutnya bagaimana cara membuka emulator melalui CMD. Kita buka terlebih dahulu CMD ataupun terminal. Lalu kita buka direktori emulator pada direktori SDK dengan perintah cd direktori SDK. Biasanya terletak pada path yang setelah saya tuliskan di presentasi berikut. Lalu kita dapat, untuk mengetahui nama dari emulator kita dapat mengetikkan perintah emulator min list min avds. Nanti akan ada muncul nama emulator yang dapat kita gunakan. Lalu untuk membuka emulator kita dapat menjalankan perintah emulator min avd, lalu nama emulator yang akan kita gunakan. Nah, lalu kita dapat menjalankan project setelah membuka emulator menggunakan
emulator yang telah kita buka. Lalu kita dapat mengetikkan perintah yarn start untuk memulai proses metro. Lalu kita dapat membuka satu terminal atau CMD baru lagi. Lalu jalankan perintah yarn Android untuk menjalankan proyek kita berbasis Android melalui terminal yang telah kita buka sebelumnya. Lalu kita dapat menunggu proses instalasi proyek React Native atau aplikasi React Native hingga selesai. Yang kedua, kita akan menjalankan proyek melalui Real Device. Perbedaannya adalah untuk Real Device kita perlu menghidupkan terlebih dahulu USB debugging. Lalu kita dapat menyambungkan perangkat smartphone kita melalui USB. Setelah itu kita dapat melakukan perintah yang telah kita lakukan sebelumnya, sama halnya seperti yang kita lakukan dari pembukaan melalui emulator tadi. Setelah itu kita dapat menunggu proses instalasi aplikasi React Native di Real Device kita hingga selesai. Nah, setelah itu saya akan membahas mengenai struktur project apa saja yang ada pada React Native. Akan ada beberapa struktur project. Saya akan bahas terlebih dahulu melalui file yarn log. File yarn log berisi kumpulan dari aktivitas yarn yang telah kita lakukan, baik itu yarn start maupun yang Android. Itu akan tercatat di dalam file yarn log. Selanjutnya adalah index.js. Ini berfungsi untuk meregister aplikasi sehingga aplikasi dapat berjalan. Di bagian ini pula halaman pertama dirender, yaitu file app.js yang berperan sebagai halaman utama. App.js merupakan screen utama atau halaman utama. Selanjutnya adalah prettier.js dan eslint.js. Kedua ini saling terhubung, di mana prettier.js mengatur dan merapikan struktur kode program, sedangkan eslint memunculkan informasi error jika tidak sesuai dengan struktur yang telah ditentukan. Selanjutnya terdapat file yang bernama package.json, tempat di mana bundle dari aplikasi menyimpan semua informasi library yang digunakan dan script apa saja yang bisa dijalankan. Selanjutnya adalah directory node modules. Ini berisi kumpulan-kumpulan package yang digunakan selama proses pengembangan aplikasi React Native. Selanjutnya adalah iOS, digunakan untuk setup project iOS. Begitu pula dengan directory Android, digunakan untuk setup project Android. Yang terakhir adalah .git ignore, mengecualikan beberapa file yang akan disimpan pada repository nantinya. File-file yang dikecualikan akan tertulis di dalam file .git ignore ini. Nah, berbicara tentang .git ignore, selanjutnya saya akan membahas mengenai bagaimana cara menyimpan project kita di repository online. Cara pertama adalah kita dapat membuat repository baru. Jika teman-teman sekalian menggunakan beberapa version control, mungkin ada beberapa ya, seperti GitHub, GitLab maupun Bitbucket. Namun di sini saya menggunakan GitHub karena saya lebih terbiasa menggunakan GitHub. Di sini saya membuat repository baru terlebih dahulu. Nah, untuk GitHub itu dapat melakukan klik terhadap button new yang terdapat pada repository, lalu kita dapat mengisi nama repository dan tentukan visibilitas dari repository tersebut, baik itu public ataupun privat. Nah, selanjutnya kita baru dapat melanjutkan langkah-langkah menyimpan project di repository online dengan menggunakan tools Git tadi. Nah, pertama yang dapat kita lakukan adalah membuka CMD. Lalu kita dapat menginisialisasikan Git lokal pada project dengan menggunakan perintah git init. Lalu lakukan remote dengan perintah git add origin lalu nama link repository. Lalu kita masukkan semua perubahan project ke dalam git lokal dengan perintah git add dot. Lalu untuk memberi catatan dalam git lokal gunakan perintah git commit min m. Selanjutnya dapat kita berikan catatan apa yang ingin kita tulis. Dengan begini kita sudah dapat memasukkan git lokal kita ke dalam repository online kita. Dan langkah terakhir, jalankan perintah untuk masukkan project repository lokal kita menuju repository online dengan perintah git push origin master. Nah, selanjutnya saya akan membahas konsep dan basic dokumen dari React Native. Nah, konsep komponen itu apa? Komponen itu artinya adalah suatu bagian. Setiap bagian dari React disebut dengan komponen, baik itu image, kita bisa menyebutnya komponen image, baik itu text, komponen text, ataupun berapa komponen seperti text input, icon button, itu dapat kita sebut dengan bagian atau lebih tepatnya komponen, sama saja karena komponen itu artinya adalah suatu bagian. Di dalam React Native terkadang dalam suatu komponen dapat terdiri dari komponen lain seperti halnya floating action button
itu dapat memuat beberapa button dan beberapa teks di dalamnya. Jadi tidak hanya terdiri dari satu bagian ya, jadi terdiri dari banyak bagian. Itu contohnya dalam satu komponen dapat terdiri dari komponen lain. Nah, dalam React Native, basic komponen itu dapat kita lihat ya, ada 6 basic komponen dapat kita ketahui atau wajib kita ketahui. Yang pertama ada komponen teks, merupakan komponen yang ditujukan untuk menampilkan teks. Seperti halnya nama Rafif Banner, ini untuk menampilkan suatu teks. Nah, selanjutnya adalah komponen image yang ditujukan untuk menampilkan image, komponen atau bagian yang ditujukan untuk menampilkan image. Lalu selanjutnya adalah komponen view yang ditujukan untuk membungkus beberapa komponen sekaligus. Jadi dalam React Native itu kita hanya bisa meretun satu komponen saja. Jadi untuk dapat menggunakan banyak komponen sekaligus, kita dapat membungkusnya menggunakan view. Seperti apa view itu? Ya, jika ada banyak komponen disatukan secara sekaligus, seperti image dan teks, nah itu bisa disebut dengan view. Selanjutnya adalah scroll view. Scroll view merupakan komponen yang memberi kemampuan suatu activity ataupun screen untuk melakukan scroll. Nah, dan selanjutnya adalah komponen text input, merupakan komponen yang bertugas untuk menerima input dari pengguna. Nah, kita dapat menggunakan komponen text input. Lalu yang terakhir adalah komponen style sheet yang bertugas untuk melakukan styling terhadap suatu komponen. Semisal kita ingin melakukan styling terhadap komponen image untuk membuat image yang sebelumnya berbentuk kotak menjadi bulat, itu dapat menggunakan komponen style sheet. Begitulah contohnya. Dan yang terakhir, maksud saya kedua terakhir, membuat komponen dengan menggunakan fungsional komponen. Setelah itu saya akan membahas mengenai bagaimana cara membuat komponen dengan menggunakan kelas komponen. Dalam fungsional komponen itu terdiri dari dua cara. Kita bisa menggunakan cara function biasa atau pada umumnya dengan menggunakan keyword function, lalu setelah itu nama komponen atau function yang akan kita gunakan. Lalu kita dapat melakukan return terhadap satu komponen saja. Di sini saya akan mereturn komponen teks. Jika ingin banyak komponen, kita dapat menggunakan view untuk mereturnkan atau mengembalikan lebih dari satu dokumen yang dibungkus menggunakan komponen view. Lalu cara kedua, kita dapat menggunakan arrow function ya, dengan menuliskan const lalu nama dari komponen atau fungsi. Lalu setelah itu kita memberikan tanda panah. Setelah itu kita mengembalikan sama saja satu function. Untuk menampilkan fungsional komponen, sebelum itu kita harus melakukan import terhadap rect dari library rect. Setelah itu kita melakukan import terhadap beberapa komponen yang kita perlukan dari library React Native. Lalu untuk menampilkan fungsional komponen, kita dapat melakukan seperti ini ya, membuka kurung siku lalu memberikan nama komponen yang ingin kita panggil, lalu kita langsung tutup saja. Sama halnya dengan cara kedua, kita lakukan hal yang sama terhadap cara pertama, tidak ada perbedaan. Nah, yang terakhir, ini baru yang terakhir, bagaimana cara membuat komponen yang menggunakan kelas komponen sangat berbeda. Karena dalam kelas komponen itu kita harus melakukan import terlebih dahulu komponen dari library React. Nah, perbedaannya adalah yang paling mencolok ya. Perbedaannya adalah kita menggunakan metode render, tidak melakukan return langsung seperti halnya fungsional komponen. Setelah menggunakan metode render, barulah kita dapat melakukan return terhadap komponen yang akan kita gunakan nantinya. Untuk memanggilnya sama saja seperti yang kita lakukan terhadap fungsional komponen. Oke, saya rasa sudah selesai. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan atau hal yang belum tersampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.